inspiratif kita, kalau biasanya itu ada seorang aja, kali ini 2 orang ya, laki-laki dan juga perempuan, jadi sepasang. Dan sebelumnya kita akan kasih tahu dulu profil dari narasumber atau juga tokoh inspiratif kita untuk hari ini. Untuk tokoh inspiratif pertama, nama beliau adalah Mauji Asangkala ya, pangkat brigadir dengan NRP 77110901. Jabatan ini merupakan Babin Kaptipmas Maodo Polsek Kota Timur Polres Gorontalo Kota. Dan berbicara tentang penghargaan beliau di tahun 2017, ini mendapatkan penghargaan dari Kapolda Gorontalo sebagai polisi teladan, dari Kapolres Gorontalo Kota sebagai Dai Babin Kaptipmas dan Babin Kaptipmas terbaik tingkat Polres. Di tahun 2019 dari Kapolda Gorontalo juga mendapat penghargaan sebagai Babin Kaptipmas terbaik. Dari Kapolres itu juga mendapatkan penghargaan di lomba ceramah Babin Kaptipmas. Untuk bidang olahraga juga beliau ini punya prestasi itu mendapat penghargaan di lari maraton jarak jauh 42 km. Dan untuk narasumber kedua, nama adalah Bribka Aristia Gani SH, jabatan penyidik PPA Pelayanan Perempuan dan Anak di Treskrim Umum Polda. Pendidikan umum S1 Ilmu Hukum Pendidikan Kepolisian, pendidikan pembentukan Bintara Polwan di Sekolah Polisi Wanita atau Jaksel tahun 2006. Untuk riwayat jabatan tahun 2007 sampai dengan 2009 PPA Satreskrim Polres Bualemo, tahun 2009 sampai dengan sekarang PPA Subdit 4 di Treskrimum Polda Gorontalo. Dan kita akan langsung sapa saja narasumber untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi nih Ibu Polwan sama Pak Polisi ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan ini melihat dari profil yang sudah ada di untuk saat ini saya bacakan kita semuanya ya Pak Bu ya. Iya. Dan ini soal penghargaan, wah banyak banget penghargaannya ya. Jadi nggak cuma aktif sebagai polisi saja, tapi ternyata prestasinya dari luar, khususnya untuk Pak Fauji ini sendiri juga ada di DAI, ada juga di lari maraton, di agama juga ada, juga untuk olahraga juga ada. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Nah kalau kita flashback lagi nih ya, apakah untuk menjadi polisi dan juga polwan ini merupakan cita-cita dari masa kecil gitu? Silakan. Pak Polisi ke Ibu Polwan nih. Pak Fauji dulu. Oh, ya. Ya, silakan Pak Fauji. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya dikatakan pilihan ataupun bukan, sebenarnya itu semuanya juga merupakan takdir dari Allah SWT yang harus kita jalani. Dan alhamdulillah dengan takdir dari Allah kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, karena tujuan daripada Polri itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan malah kita yang memberikan masyarakat yang merasa tertekan. Jadi dengan memberikan manfaat ke masyarakat, insya Allah apapun yang kita laksanakan kegiatan bisa mereka dukung. Itu salah satu kunci kesuksesan buat saya sebagai Babin Kaptipmas Maodo. Oke, terus dari Ibu sendiri? Ya, kalau dulu Mbak Eka, saya fans sama guru saya ya, jadi sempat punya cita-cita mau jadi guru juga. Jadi guru. Terus ada paman saya yang anggota polisi juga. Lihat paman saya berdinas, saya juga pengen jadi polwan. Pengen juga ya. Dan alhamdulillah rezekinya di polwan. Rezekinya di polwan ya. Tapi kalau misalnya ngomongin kan banyak juga nih ya anak sekolahan yang udah mulai dekat-dekat kelulusan, udah mulai melirik ya. Ini sebenarnya prosesnya sendiri ya untuk menjadi seorang polisi bagaimana, dan juga mungkin ada kualifikasi tersendiri gak sih kayak syarat-syarat gitu? Ya betul. Memang untuk menjadi seorang anggota Polri, dia harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, dia harus memenuhi kesehatan. Berarti dia harus sehat jasmani maupun rohani ya. Itu terutama yang pertama. Kemudian kedua, dia jelas harus punya ijazah ya. Baik itu ijazah SD, SMP maupun SMA. Karena itu salah satu faktor dari administrasi. Kemudian dia harus memenuhi persyaratan yang memang tidak bisa dipungkiri, yaitu masalah tinggi, masalah. Untuk tingginya sendiri Pak? Nah, itu untuk Polki ya 165 ya. Kalau Polwan 160 ya, seperti itu. Jadi itu adalah standar-standar basic. Iya. Kalau misalnya kayak gini, banyak juga sebenarnya
belum ada kelulusan, cuma sudah selesai melaksanakan ujian gitu ya, belum ada kelulusan tapi belum daftar, itu gimana? Ya bisa Mbak. Bisa ya? Jadi kita Polwan sama Polki itu disamakan. Jadi kita ada persamaan baik itu tesnya Oh ya, maupun pelaksanaannya. Jadi untuk adik-adik yang masih tahap menunggu kelulusan itu sudah bisa mendaftar. Dan nanti untuk administrasinya dilengkapi setelah kelulusan itu selesai. Oke, seperti itu. Prosesnya seperti apa nih? Apa sama juga nih antara Polwan dan juga Polki? Sama Mbak. Jadi tahapannya yang terpenting itu administrasi, kemudian kesehatan, psikologi, akademik, dan jasmani. Itu yang utama. Ada juga tes psikologinya juga, Ada. akademik juga ada Dan ya. itu yang paling penting psikologi. Oke, jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk administrasi, untuk persiapan berkas-berkas semuanya memang harus ada gitu ya. Dan untuk tes psikologinya apa juga sama seperti umum gitu? Atau dari kepolisian sendiri memang ada tes khusus untuk psikologi? Iya, kayaknya beda ya. Beda ya? Psikologi umum sama psikologinya untuk tes kepolisian. Tapi untuk adik-adik yang mau daftar bisa searching di Google. Jadi bisa lihat ada contoh-contoh Ada contoh ya. untuk soal-soal psikologi untuk masuk ke jadi anggota Polri. Jadi Mbak, kami menghimbau adik-adik ini kalau memang dia mau daftar, ada baiknya dia latihan dulu. Minimal dia pemantapan 3 bulan sebelum pendaftaran. Pengetahuan seperti apa? Jadi dilatih jasmaninya, dilatih akademiknya, dia latihan psikologinya, dan di check up, di cross check kesehatannya. Jangan sampai nanti pada saat sudah berjalan dan tiba-tiba ada kendala yang susah untuk diantisipasi. Jadi kita antisipasi dulu sebelum pendaftaran. Terus mungkin Pak ini karena bisa menambahkan? Iya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Astrid, itu memang untuk masuk seorang Polri itu memang tidak mudah. Yaitu seperti yang sudah disampaikan itu persyaratannya. Terutama kalau saya di bidang olahraga, memang dari kemarin beberapa tahun kemarin saya melatih adik-adik yang mau masuk polisi, dan itu saya tidak pungut biaya karena kebetulan mereka ketemu di GOR Nani Wartabone, dan mereka memang sangat terkesan dengan saya dengan berlari di saat umur saya sudah 43. Maksudnya face saya masih kuat, dan stamina juga masih strong, makanya mereka meminta saya untuk dilatih sama mereka, dan alhamdulillah udah berapa tahun lalu saya latih, ada yang poluan juga, yang calon-calon poluan berhasil karena saya latih di bidang kesamaptaan, terutama seperti lari 12 menit ya, untuk laki-laki ya harus 8 putaran ya, untuk poluan, calon poluan ya harus 6 putaran, kemudian push up, rest stop, sit up maupun shuttle run, itu kan memang ada kualifikasinya. Alhamdulillah setelah saya latih seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Astrid, memang harus 3 bulan sebelum masuk harus disiapkan supaya mereka tidak kaget, karena banyak yang jatuh atau gugur itu karena ketidakkesiapannya itu. Jadi betul. Jadi memang harus ada latihan sebelumnya, yaitu dengan batas waktu tadi 3 bulan. Iya, minimal 3 bulan. Itu untuk latihan semuanya, itu tes psikologi. Iya, semuanya harus disiapkan. Latihan fisik sendiri apa saja sebenarnya yang harus diikutkan untuk latihan? Iya, untuk polisi, terutama untuk yang Polki ya sama sebenarnya dengan Polwan, yaitu lari. Ya awalnya lari itu yang saya sampaikan tadi harus 12 menit, harus 8 putaran. Itu terkandung maksud agar mereka bila ikut pendidikan mereka sudah terlatih fisik dan mentalnya. Jadi mereka sudah bisa beradaptasi dengan pendidikan. Karena memang sebelum-sebelumnya banyak kejadian kan, ada yang kaget, tidak kuat dengan pendidikan kan, tapi dengan dibarengi dengan kesiapan mental dan fisik, insya Allah mereka akan terlatih. Betul, seperti itu. Oke, tapi untuk pengangkatan sendiri polisi atau juga polwan, misalnya untuk per wilayah, ini bagi per wilayah atau bagaimana itu Pak? Iya Mbak, jadi untuk pendaftarannya bisa mendaftar di masing-masing Polres terdekat. Nanti untuk tesnya mungkin bisa di Polda. Oh, tesnya di Polda. Iya, tesnya semuanya di Polda. Betul. Itu setiap tahun kah atau bagaimana? Iya, betul, setiap tahun. Setiap tahun ada pengangkatan juga untuk polisi ya? Dan alhamdulillah untuk khusus Polri yang laki-laki, sudah berapa tahun kan masyarakat mungkin sudah tahu, yaitu pendidikannya sudah tidak perlu lagi ke Karombasan. Itu sudah di sebelum-sebelumnya di Karombasan atau di SPN Batuala atau di mana.
Tapi sekarang sudah di SPN Batu Daa Batu Daa. yang berada di Batu Daa sana. Jadi sudah berapa tahun sudah bisa mencetak anggota-anggota Polri yang luar biasa, mumpuni. Iya, sudah hebat, sudah terbukti. Iya. Seperti itu, Bu. Ada kuota untuk pengangkatan itu sendiri? Laki-laki mungkin berapa, perempuan berapa begitu? Ya, memang setiap tahun itu ada kuotanya. Oke. Iya, itu kan tergantung dari anggaran dari pusat, dari Polri ya. Kita juga harus menyesuaikan dengan kuotanya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah setiap tahun akan bertambah kuotanya. Oh, setiap tahun akan bertambah. Jadi untuk kesempatan anggota Polri, masyarakat untuk mencalonkan anak-anaknya untuk jadi anggota Polri bisa peluangnya besar. Peluangnya besar ya. Iya. Maksudnya untuk di Gorontalo sendiri, kapan terakhir pengangkatan polisi ini, Pak? Udah masuk ke masa Covid ini atau sebelum masa Covid udah ada nih, Pak? Ya, sebelum tahun kemarin kan sudah ada yang sudah dicetak jadi anggota Polri ya, Mbak ya. Itu ada sekitar, kalau tidak salah sekitar berapa ya? Hampir 200 ya. Hampir 200. Itu ya. Itu kan sekarang sudah di Polda, mereka lagi dilatih, diberikan persiapan untuk diterjunkan ke Polres-Polres lah. Karena mereka lah brigadir polisi yang siap untuk melayani masyarakat. Ya, karena di pundak mereka lah tumpuan untuk mengabdi ke masyarakat seperti itu. Iya, iya. Dan kata Pak Fauzi tadi setiap tahun kuotanya itu akan terus bertambah. Apakah mungkin karena permintaan atau juga kebutuhan terhadap anggota polisi ini memang semakin meningkat, atau adanya polisi yang sekarang ini masih belum memenuhi sebenarnya? Iya betul. Karena memang sampai saat ini kuota untuk penerimaan polisi memang harus bertambah karena kita saja polisi berbanding agak jauh dengan masyarakat di sini. Jadi memang terus terang anggota Polri di Polda Gorontalo sangat kurang. Contohnya kayak saya di Polsek Kota Timur ya, yang sampai saat ini kuota kita 26 orang, yang harusnya bisa 50. Itu bisa mencakupi untuk wilayah Kota Timur. Kota Timur Nah, sudah dibagi-bagi wilayah. Jadi memang kekurangan personil memang terus terang sampai saat ini memang masih kurang seperti itu ya, Mbak. Iya. Antara jumlahnya berbanding gak sih yang ada sekarang untuk yang Polwan sama yang Polki? Bagaimana nih untuk Polwan? Berkait jumlah aku nih, jumlah saya sebagai Polwan mungkin masih lebih lagi harus ditingkatkan, bagaimana? Iya. Mbak Eka itu polwannya jauh lebih sedikit daripada polkinya. Dan kemarin ada program dari pemerintah, ada penambahan sekitar 7.000 polwan pada tahun 2014, karena itu 2014 ya, karena waktu itu dipikir polsek-polsek masih kekurangan polwan, sementara itu garda terdepan untuk menyelesaikan masalah kekerasan perempuan terhadap anak, perempuan dan anak. Jadi ada program dari pemerintah penambahan 7.000 polwan. Pada 2014 itu ada penerimaan 7.000 polwan, bahkan tingginya dikurangi sedikit. Oh, tingginya dikurangi, bisa lebih banyak gitu kan? Oke. Dan alhamdulillah sekarang untuk polwan-polwan yang 7.000 orang itu sudah ditempatkan di masing-masing satker, dibagi di seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi itu pun masih kurang lagi. Masih kurang juga ya. Meskipun tingginya udah dikurang-kurangi, masih kurang juga ya. Jadi setiap tahunnya kita dapat kuota untuk Gorontalo mungkin 10-9 orang satu kali penerimaan. Ya. Jadi mungkin ini kesempatan buat generasi muda yang tertarik untuk menjadi seorang polwan di Polki. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang polwan seperti untuk Mbak Aristiani sendiri, ini sebenarnya kapan mengikuti pengangkatan atau juga penerimaan polisi ini, tahun berapa? Iya. Saya diangkat jadi anggota Polri itu 2006. Ya, dan mulai bertugas di 2007. 2007 sampai dengan sekarang ya. Ya, lama juga ya. Sudah lama. Jadi kalau boleh dibilang sebagai polwan profesional nih, tugasnya sama nggak sih dengan Polki gitu? Ya, sama ya. Tidak ada perbedaan antara kita polwan dengan Polki. Jadi kita ditempatkan sesuai dengan fungsi kita, dan sama seperti kita di reskrim, kita ada piket juga sama kayak Polki. Ya, cuma mungkin kalau untuk biasanya untuk Polki 1 kali 24 jam, kita mungkin sampai jam berapa disesuaikan dengan waktunya kita. Iya. Oke. Tetapi untuk beban tugas, beban kerja kita sama. Sama ya. Iya. Dan ini mungkin sebagai gambaran saja buat teman-teman atau juga adik-adik yang lagi mendengarkan nih, kali aja yang tertarik menjadi polwan juga Polki. Sebenarnya tugas-tugas utama dari seorang polisi atau juga polwan itu seperti apa? Ya. Tugas kita
kami menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat. Jadi kita berbangga ada di situ. Kita bisa memberikan solusi hukum maupun secara keluargaan kepada yang datang mengadu atau datang melaporkan masalah. Oke. Jadi memang untuk Mbak Aristia sendiri memang di bidang itu ya. Kalau misalnya boleh ditanya mungkin untuk kasus itu sendiri, misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Gorontalo seperti apa? Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo itu lebih didominasi masalah pelecehan seksual, masalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kayaknya tidak lari jauh dari situ. Jadi banyak masyarakat yang melaporkan trennya masih itu, Mbak. Trennya masih kekerasan itu, ya? seksual dan KDRT. Iya, Mbak Aristia sendiri kan sebagai polwan gitu ya, harus dikatakan dengan kasus kriminal seperti ini, kekerasan lah ya terhadap perempuan, misalnya karena memang bidangnya juga terhadap anak-anak, bagaimana nih perempuan yang identik juga mungkin kita sebagai kaum yang butuh untuk dilindungi dan juga lemah, tapi di sini sebagai pihak yang harus melindungi, bagaimana? Iya, Mbak. Kita manusia biasa ya, Mbak ya. Manusia, kita sebagai manusia kita juga punya masalah beban pribadi. Tapi kita berusaha melepaskan beban kita dan menerima beban orang lain. Iya. Kami berusaha berempati, bersimpati untuk menyelesaikan perkara orang lain. Kami bentengi diri kita dengan rasa tulus ikhlas melayani. Berharap Allah meridhoi, Insya Allah. dan memberkahi kita dengan rezeki yang barokah. Insya Allah. Jadi bukan berarti kita tidak punya masalah, tapi kita berusaha memberikan solusi. Kadang ada yang paradigma lama, Mbak ya. Orang datang ke Polda itu harus dengan laporan. Tidak. Jadi kita menerima sekedar konsultasi. Iya. Konsultasi bisa juga. Biasanya, Mbak, masalah kekerasan seksual atau KDRT ini dianggap tabu untuk diungkap. Iya. Jadi misalnya dia punya masalah, biasa dia pendam sendiri. Dia bisa datang ke kita. Kita tidak harus mengharuskan dia untuk membuat laporan polisi. Karena mungkin dia beranggapan ada ketergantungan ekonomi atau ketergantungan apa dengan suaminya, sehingga dia tidak berani keluar dari situ. Kami harapkan dia datang ke kita berikan solusi bukan hanya secara hukum, tapi kita bisa secara kekeluargaan. Karena itu yang kita kedepankan sekarang dengan adanya restoratif justice, pembahasan di luar perkara, di luar pidana. Jadi si suami bisa diundang untuk dimediasi dan dicarikan solusi atas masalahnya. Iya. Dan Pak Fauzi sendiri udah dari tahun berapa berkarya sebagai polisi sampai dengan? Iya. Kalau saya memang sebenarnya dimulai dari bawah, dari Tantamo ya. Iya. Berawal dari satu strap. Itu dulunya namanya Barada, Bayangkara 2, jadi satu strap merah. Pendidikan saya di Porong di Sidoarjo di Surabaya, yaitu tahun 99, dan mulai berkarir di polisi mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi mungkin sudah sekitar 20 tahun ya. 20 tahun. Ya itu. Nah, pengalamannya luar biasa sekali nih Pak. ya pasti luar biasa karena sudah dari bawah kita mulai kan sampai sekarang. Boleh cerita pengalaman yang mungkin dari hal yang paling menarik, yang bisa menginspirasi, atau ada cerita-cerita unik? Oh iya. Ya, dari awal memang polisi ini kan sudah istilahnya sudah berevolusi. Ya, dari awal pertama kita masuk polisi ya mungkin masih masuk seperti mungkin semi militer ya waktu itu tahun 99 itu masih kita rasakan juga itu masih dengan ABRI waktu itu ya. Cuma alhamdulillah dengan tahun 2000 itu akhirnya kita bisa pisah dan terbentuklah jadi Polri Mandiri. Yaitu adapun yang saya hadapi saat itu ya pertama-tama yaitu dalam menghadapi masyarakat seperti tugas saya sebagai Babin Kamtibmas yang sudah dijelaskan oleh Mbak Astri. Memang tugas kita memang Babin Kamtibmas selalu berkecimpung dengan masyarakat. Seperti ada problem solving, yaitu problem solving itu tugas kami dari Babin Kamtibmas yaitu mencarikan masalah, mencari mediasi kepada masyarakat itu yang bermasalah di luar dari pengadilan atau restorasi justice seperti yang disampaikan oleh Mbak Astri. Dan alhamdulillah saya tahun 2017 itu banyak sekali saya tangani kasus itu dan tidak sampai ke pengadilan. Nah itu kalau dihitung dari anggaran APBN pemerintah pusat, kalau dikalkulasi yang saya tangani itu satu kasus yang saya tangani ke tindak pidana ringan itu anggarannya bisa 5 juta.
Dan dalam 1 bulan itu saya tangani itu sekitar bisa ada 5 atau 10. Itu memang Kelurahan Modo waktu itu luar biasa tinggi tingkat kriminalitasnya. Makanya tahun 2017 itu kenapa saya dapat penghargaan, karena dengan kegiatan saya melayani masyarakat tanpa mengenal waktu baik siang dan malam, karena memang permasalahan ini baik pagi mau tengah malam, masyarakat hanya tahu itu adalah tugas Babin Kamtibmas. Jadi kita tidak bisa beralasan bahwa kita ini lepas tugas lah, ada dengan keluarga lah, tidak. Karena memang mereka tahu Babin Kamtibmas adalah melayani masyarakat. Nah, alhamdulillah tahun 2017 itu saya mendapatkan penghargaan seperti yang sudah disampaikan itu. Karena saya mencapai kuota yang melebihi daripada tugas Babin Kamtibmas, seperti saya door to door system, menangani problem solving, yang itu kan bisa menghemat anggaran pemerintah. Itu bayangkan satu kasus itu anggarannya 5 juta ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, bayangkan kalau kita bisa selesaikan dalam 1 tahun bisa sekitar 50 kan, luar biasa kan. Nah, itu makanya saya dapat penghargaan dari Bapak Kapolres maupun Kapolda, karena tugas kita melebihi daripada tugas daripada Polri. Karena sebenarnya tugas kita memang sebenarnya memang untuk masyarakat, seperti itu Bu. Iya, dan ini memang penghargaannya ini adalah dari Kapolda sendiri sebagai polisi teladan ya. Iya, alhamdulillah. Itu di 2017. Iya, 2017. Dan juga dari Kapolres Gorontalo Kota sebagai dai. Iya, betul. Iya. Memang saya juga ini terus terang bukan menganggap saya seorang dai Kamtibmas juga seorang dai ya, tapi saya juga memang harus belajar. Karena untuk memasuki suatu kelurahan atau kampung itu kita harus melakukan pendekatan secara persuasif, secara preemptif, yaitu dengan melalui masjid-masjid. Karena kunci utama awal saya masuk itu saya harus pendekatan dengan masyarakat, dengan masjid-masjid. Makanya saya juga harus belajar. Terus terang saya memang latar belakang saya memang bukan dari pondok pesantren, cuma saya belajar dengan pemuka-pemuka agama. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit saya sudah tahu agama, dan saya sampaikan mungkin ya cara-cara ke masyarakat. Karena terus terang di Kelurahan Modo itu memang awal-awal memang tingkat kriminalnya sangat tinggi, terutama masalah minuman keras. Itu bayangkan saja itu tinggi sekali. Cuma karena saya melakukan pendekatan secara persuasif ke masyarakat, alhamdulillah terterima dengan cara pendekatan secara agama. Jadi kita kita kolaborasi lah. Baik, jadi tidak selamanya proses hukum itu bisa kita terapkan, tapi kita bisa menggait dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Kelurahan Modo itu bisa aman, bisa maksudnya kita bisa eliminir kasus-kasus yang harusnya banyak, bisa kita selesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Selain juga untuk sebagai polisi sendiri mendapatkan penghargaan, juga memberikan ceramah begitu terhadap masyarakat, juga ini di olahraga juga ada gitu ya. Dari maraton nih, jaraknya 42 km. Iya. Itu pada saat itu ada perlombaan atau bagaimana? Iya, memang kita awal-awal memang kita ini adalah merupakan komunitas lari. Iya, memang di Gorontalo ini ada beberapa komunitas ya. Jadi saya di luar daripada pekerjaan atau memang iya. Komunitas di dalam kepolisian itu sendiri? Iya, memang di kepolisian ya saya yang sebagai pelarinya kan. Makanya setiap waktu zamannya Bapak Kapolres Bapak Kapolres kemarin itu saya selalu didukung dengan secara moral maupun secara material, karena dia bangga karena di dalam setiap kita ikut kegiatan pasti kita membawa nama Polri. Makanya seperti contohnya saya di Bali itu ya. Saya lari dengan 42 kilo, saya membawa bertuliskan Babin Kamtibmas Kelurahan Modo, baru saya bentangkan. Jadi memang kan media bahasa melihat. Nah, salah satu itu kan luar biasa. Oh, ternyata Polri juga walaupun dia sibuk dengan kegiatan, tapi masih tetap memperhatikan daripada olahraga itu sendiri. Makanya itu luar biasa, banyak anak-anak muda menginspirasi saya, yaitu karena olahraganya itu. Salah satu itu. Iya. Dan untuk pendengar semuanya yang ingin bergabung memberikan pertanyaan pada dua tokoh inspiratif kita saat ini, ada Polwan dan juga ada Polki, silakan saja bergabung di line WA di 0811 43 000 dengan sertakan nama dan juga alamat dan juga pertanyaannya ya, terkait mungkin ada pendengar yang tertarik ingin menjadi anggota polisi. Nanti kembali ke Mbak Aristiani sendiri ya, perempuan nih ya. Kalau misalnya kita kembali ke masyarakat bahwa ada paradigma atau juga stigma begitu di masyarakat bahwa perempuan itu harusnya kan pekerjaannya yang perempuan juga gitu. Menjadi polwan, seorang polisi wanita juga kayaknya identik dengan kekerasan
kriminal dan bagaimana tuh merubah paradigma masyarakat seperti itu bahwa perempuan itu juga sebenarnya bisa gitu. Ditambah perempuan itu kalau sekarang ada persamaan gender ya, jadi perempuan bisa melaksanakan tugas laki-laki dan kita juga harus berkreasi. Untuk adik-adik yang baru selesai SMA, jangan berpikir kita perempuan tugasnya hanya di dapur